Halo orang-orang sibuk, ya pemandangan pertama langsung dikasih obat-obatan. Jadi ini obat-obatan tanaman ya teman-teman ya. Oke, jadi kali ini kita mau update mengenai farming perkebunan. Kali ini aktivitasnya di hari Minggu ya teman-teman ya. Tapi karena saya edit dulu, kemudian ada cut-cut dan voiceover, jadi uploadnya agak sedikit telat. Jadi aktivitasnya kali ini adalah menyemprotkan pestisida. Nah, beberapa jenis pestisida dan juga ada jenis pupuk di dalamnya itu sebenarnya teman-teman. em, ini akan disemprotkan ke tanaman. Nah, ini sebenarnya ada takaran tersendiri ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan pestisida itu ya sebaiknya sesuai dengan aturan pakai teman-teman. Tapi karena saya udah terlalu sering melakukannya dan ya pernah juga coba menakar, ternyata ini segenggam nih seperti segenggam ini sekian-sekian. Nah, jadi saya lama-kelamaan jadi kira-kira juga teman-teman ya. Nah, sama juga dengan yang cair juga ya kira-kira segini itu berapa mili gitu ya. Nah, jadi ya harus hati-hati ya menggunakan obat-obatan ini teman-teman ya, dan pastikan selesai daripada menggunakan ini ya kita bersihkan diri juga gitu ya teman-teman ya, juga dengan alat-alat peralatan yang kita gunakan gitu ya. Oke, ini udah siap nih mau disemprot nih teman-teman ya. Saya agak cepetin. Jadi langsung cus ke kebun nih kalau sudah selesai dicampur biasanya saya ya. Oke. Nah, ini tanaman yang mau disemprot nih teman-teman. Ini namanya tanaman kucai. Kalau teman-teman yang pernah makan makanan namanya coipan atau cai kue, ya ini sayuran yang biasanya diisikan ke dalamnya, ya, tentunya setelah dimasak teman-teman. Nah, ini penampakannya agak sedikit kurang baik karena memang pengaruh cuaca juga. Ya, jadi saya mau coba semprot ini supaya nggak diperburuk oleh hama ya teman-teman ya. Jadi kalau cuaca seperti ini ya kita harus lebih memperhatikan lah gitu ya. Hmm, Lalu untuk penyemprotannya sendiri itu biasanya saya lakukan 2 minggu sebelum masa panen. Jadi sebelum panen saya kira-kira ini 2 minggu lagi nih udah mau panen ya. Itu biasanya udah saya mulai semprot supaya nggak ada yang ganggu lagi nih hamanya gitu ya. Nah itu pun nanti tergantung lagi. Kalau misalnya sering hujan ya mungkin proteksinya nggak begitu lama biasanya teman-teman, karena ya biasanya ada pestisida yang meninggalkan residu kan gitu ya. Jadi eh, ya kalau saya hitung-hitung mungkin sekitar 2 minggu itu sudah cukup aman, apalagi kalau cuaca hujan kayak gini biasanya udah nggak begitu banyak atau bahkan udah nggak ada residu gitu ya teman-teman ya. Nah oke, jadi ya tangki yang digunakan ini ukurannya 16 liter teman-teman. Jadi agak lumayan berat nih kalau dipikul ya teman-teman ya. Terus eh, untuk peralatan-peralatan seperti ini pun sebenarnya kita sudah sangat mudah mendapatkannya, kan kita udah punya online marketplace ya teman-teman. Saya belinya juga murah kok, ini di toko online gitu ya. Nah, yang bisa saya lakukan untuk tanaman-tanaman ini ya perawatannya hanya seperti ini. Nah, biasanya pun di awal-awal saya cuma kasih pupuk kandang, terus di pertengahannya setelah pupuk kandang itu pupuk awal ya biasanya teman-teman, saya kasih dengan pupuk urea gitu ya. Nah, itu untuk ya menjaga tumbuhannya supaya tetap subur lah ya teman-teman ya, karena ada unsur hara yang harus dilengkapi gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, jadi nyemprotnya agak lama nih teman-teman. Nah, lalu kita juga mau update ini kondisi daripada kundur di konten yang lalu. Ya, jadi di episode farming yang sebelumnya teman-teman, ini sudah sempat saya replace beberapa kali karena ada yang terkena ini teman-teman, virus gitu ya. Jadi tanaman kundur ini itu agak rentan terserang virus yang kalau saya baca-baca juga sih teman-teman, karena saya juga sambil belajar ya. Itu nama virusnya adalah virus Gemini gitu ya. Jadi kalau udah terkena virus Gemini dia bakalan kerdil, nggak bisa besar lagi gitu ya. Dan ya tentunya nggak bakalan berbuah gitu ya. Jadi biasanya saya akan langsung buang aja, terus saya lakukan pembibitan yang baru. Nah, tapi sebelum itu saya coba bersihkan dulu tempat bekas dari
yang bekas virus tadi gitu ya. Nah, ini terong lalat kita nih teman-teman. Jadi udah lumayan besar ya, meskipun nggak terlalu. Ini udah ada mulai berbuah sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Ya udah sempat ada jual juga sih sedikit ya, tipis-tipis lah gitu ya untuk balikin biaya buat beli pupuknya. Jadi pupuknya tuh yang saya pakai sama pupuk kandang, sama pupuk NPK teman-teman. Dan intensitasnya juga nggak begitu banyak. Biasanya saya pupuknya itu 2 minggu sekali aja gitu ya. Kalau saya rasa seminggu sekali itu bisa agak terlalu berat gitu kandungan di dalamnya nanti. Jadi saya kira-kira aja sih gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita mau panen nih teman-teman. Jadi kita panen buah ini terong lalapnya ya teman-teman ya. Agak susah karena agak harus nunduk terus nyari-nyari gitu ya. Nah, karena buahnya pun kalau sudah terlalu besar itu ya udah nggak ini sih, kalau dikonsumsi itu biasanya udah nggak favorable. Orang lebih suka dengan ukuran sedang aja. Nah, lalu biasanya sih untuk panennya ini teman-teman, dia buahnya besarnya agak cepat sih ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya lihat udah ada bakal buahnya, mungkin sekitar satu minggu lagi dia udah layak konsumsi ukurannya itu, gitu ya. Nah, saya juga kaget karena saya pertama juga nanam ini, tapi ya semoga saya bisa terbiasa. Ini soalnya agak cepat juga nih, mirip-mirip kayak tanaman cabai atau tomat sih ya, yang panen agak perputarannya agak cepat. Tetapi di awal-awal itu ya memang harus nunggu sih gitu ya. Saya nunggunya sekitar berarti 2 atau 3 bulan nih teman-teman ya, baru ada mulai hasil panen. Itu pun masih agak tipis sih, nggak terlalu banyak, belum begitu banyak buahnya gitu ya. Ini pun masih harus saya pupuk ulang gitu kan, karena ya biasanya sih karena dia udah mulai lebat daunnya, udah butuh gizi lebih banyak, jadi kita juga harus lebih perhatikan lagi sih. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi ya memang nggak banyak ya, masih dikit gitu. Nah, kundur juga tetap panen sih ya teman-teman ya, karena kundur itu saya nanamnya udah agak banyak gitu kan. Di semak-semak yang ada tanaman-tanamannya di sela-selanya pun masih tanamin kundur juga, karena ya dia nggak bakalan ganggu kehidupan dari tumbuhan yang dia naikin sih gitu ya teman-teman ya. Paling ngasih beban lebih aja lah kalau dia berbuah ya gitu ya teman-teman ya. Itu dia. Oke, kita balik ke ini nih, halaman rumah nih teman-teman. Jadi halaman rumah puji Tuhan agak sedikit luas, jadi bisa saya tanemin mangga sama ini ada pohon alpukat nih teman-teman. Jadi di sini kita mau panen buah alpukat ya teman-teman ya. Nah, buah alpukat ini dan mangga itu ditanam dari biji sih ya teman-teman. Ini bukan dari cangkokan. Jadi ya pohonnya agak tinggi karena saya juga agak telat sih buang pucuknya ya teman-teman ya. Nah, untuk alpukat ini saya itu harus manjat gitu ya ke atas, dan ya rasanya juga agak lebih seru sih kalau memang naik ke atas buat petik langsung gitu ya teman-teman ya. Nah, tetapi bisa juga dibuat seperti kayu galah gitu teman-teman, buat kita ambil aja sih dari bawah ya gitu kan. Terus kalau yang memang tinggi banget ya kita harus manjat sedikit sampai ke pertengahan baru pakai galah ngambilnya gitu ya. Jadi ini ya santai aja sih, ini pun sudah sore hari teman-teman. Sedangkan yang tadi itu adalah di pagi harinya gitu ya. Jadi biasanya di weekend itu kalau hari Sabtu atau hari Minggu sih teman-temannya yang free-nya lebih banyak, itu paginya saya udah kalau nggak ada urusan saya udah langsung terjun gitu ya teman-temannya, karena memang ya jadi hobi baru juga sih teman-teman. Tapi yang namanya hobi pun kadang-kadang bisa bikin kita agak sedikit stres kalau dia udah mulai ada kendala gitu teman-teman. Misalnya kayak udah mulai nguning nih gitu ya, itu kadang-kadang bikin stres juga gitu sih ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah, jalani saja teman-teman. Nah, ini hasil panennya nih teman-teman. Tuh, ini alpukatnya. Saya nggak tahu ya sebenarnya alpukat apa. Tapi saya udah 4 kali panen sih ya teman-teman ya. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Terus dari konsumen itu bilangnya ini alpukatnya enak. Terus kalau udah, bahkan ketika belum musim pun mereka tuh kadang-kadang udah nanya, ini udah panen belum gitu ya. Nah, jadi udah ada berbuah belum? Saya ini yang mau ya seperti itu.
Ya, jadi cukup menyenangkan sih ya teman-teman ya. Kita yang sudah repot ngantoran, terus kalau masih ada kegiatan seperti ini kalau memang hobi, ya silakan aja sih teman-teman. Ini cukup menyenangkan sih. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa teman-teman.